Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk rekayasa perangkat lunak, kita akan membahas kualitas dan matriks software supaya kita bisa tahu seberapa bagus dan layaknya software itu dengan requirement yang udah kalian cari, analisis yang udah kalian lakukan, itu apakah udah bagus atau layakkah. Jadi dari atributnya, karakteristiknya itu sesuaikah dengan kebutuhan yang diminta klien atau perusahaan yang kalian minta. Ini untuk pencegahan serta juga sebagai standar. Apakah misalnya softwarenya itu tadi, kalau misalnya untuk kita perumpamaan, untuk kalau di restoran bintang 3, bintang 5 itu bisa dikatakan bintang 3 dan bintang 5. Apakah itu dari makanannya, menunya, pelayanannya, itu menentukan kualitas bintang 3 atau bintang 5. Ya, begitupun dengan software. Itu dengan kualitas softwarenya itu apakah tadi udah sesuai kebutuhannya, loginnya cantikkah, atau misalnya dashboardnya itu cantik atau keterbacaankah itu. Misalnya tadi untuk kebutuhannya itu untuk disabilitas tunanetra, apakah tombol-tombolnya ini besar, jadi supaya, atau misalnya karena dia tunanetra kan dia nggak bisa baca, apakah buttonnya kalau dipencet itu dia mengeluarkan suara supaya dia untuk yang teman-teman yang tunanetra bisa mendengar itu perintah apa yang ditunjukin. Jadi itu bisa dikatakan untuk bagaimana kualitas dari software yang kalian bikin. Kalau menurut Bit Studio itu ada 8 software testing matrix. Itu ada tes efektifnya, terus ada tes productivity-nya, ada tes coverage-nya, ada tes defect density-nya, ada tes defect kategorinya, terus ada tes defect severity index-nya, kemudian ada tes efisiensinya, trackingnya, sama effort-nya. Kemudian menurut Bit Studio juga ada 6 most useful testing metric. Itu ada tes execution coverage-nya, ada defect leak-nya, ada defect removal efisiensinya, ada review efisiensinya, ada tes economies metricnya, sama ada tes team matrix. Jadi hari ini kita akan membahas kualitas dan software matrix. Jadi software quality itu apa sih? Jadi seberapa mahalkah, seberapa canggihkah software yang kalian bikin, atau udah sesuai nggak dengan kebutuhan atau elisitasi analisis yang kalian bikin. Ya kalau misalnya nggak sesuai, ya berarti harus ada yang diperbaiki. Untuk 3 pandangan kualitas itu mulai dari desainnya, itu apakah cantikkah, konsistenkah, hierarki untuk teksnya atau tipografinya, itu apakah itu bisa dibaca teksnya. Misalnya background kalian biru, tulisannya biru, ya akan bisa kebaca. Terus kualitas kesesuaian dengan analisis sama requirement kalian, serta biaya kualitas. Untuk software yang terkenal itu ada 2 standar kualitas, itu ada ISO 25010, itu standar internasional. Dia mendefinisikan 8 karakteristik kualitas dari performance, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, dan portability. Kemudian ada McCall's Quality Factor. Dia berdasarkan 3 perspektif. Itu ada product operation, ada product revision, sama ada product transition. Ini untuk gambar McCall Quality Factor-nya itu udah aku taruh di sebelah kanan. Hari ini yang akan kita bahas itu ada kualitas perangkat lunak dari definisi, tujuan, McCall's Quality Factors, kemudian ada software metric,
dari metrik produk, metrik proses, metrik kualitas, kemudian ada psychometric complexity sampai SKA. Kemudian ada CMMI atau Capability Maturity Model Integration. Dan pertama itu ada ISO 2501 atau standar kualitas modern. Ini kalau misalnya McCall itu dibuat di 1977, dia itu disebut dengan model klasik. Kalau ISO 25010 ini standar internasional modern yang menggantikan ISO 9126. Dia itu menensikan 8 karakteristik kualitas utama dari functional stability-nya. Itu seberapa jauh fiturnya itu memenuhi kebutuhan pengguna, performance efisiensinya, bagaimana kecepatannya, waktu responnya, bagaimana kecepatan untuk penggunaan sumber dayanya, kemudian ada compatibility-nya itu apakah informasinya itu lengkap dengan sistem lain atau saling terhubung. Kemudian ada usability-nya, dari apakah mudah digunakan, mudah dipelajari, jadi nggak perlu user guide untuk menggunakan software kalian. Dia udah ngerti gimana cara menggunain software kalian. Ya kayak kemarin udah Kak jelasin di materi desain UI UX, itu juga kalau bisa emang kalau standarnya Ctrl B untuk bold, ya udah kita akan tahu kalau mau ngebold teks ya udah butuhnya Ctrl B. Kemudian ada reliability, ketahanan sistem, ketersediaan, toleransi kesalahan, kemudian security, bagaimana privacy user kalian dijaga. Kemudian ada maintainability, seberapa kemudahan untuk dimodifikasi atau diperbaiki. Kemudian ada portability, itu apakah sesuai atau bisa dipakai untuk OS yang berbeda. Kemudian ada McCall Quality Factors, itu yang pertama kita akan bahas product operation, itu dia mulai dari correctness-nya, ada reliability-nya, ada efisiensinya, ada integrity dan usability. Kemudian di product revision, mulai dari maintainability-nya, ada fleksibilitasnya, ada testability-nya. Terus ada product transition-nya, itu ada probability, kemudian ada reusability, sejauh mana sistem ini bisa digunakan kembali untuk proyek selanjutnya. Kemudian ada interoperability juga, itu untuk bagaimana sistem A dan sistem B itu bisa saling terintegritas atau saling terhubung. Kemudian software metric, itu kita mulai dengan product metric. Ini yang digunakan sebagai standar mengatakan atau menyatakan kalau software yang kalian bikin itu berkualitas. Jadi ada metrik-metrik tertentu yang harus terpenuhi supaya software kalian bisa dikatakan software yang berkualitas. Atau bisa dengan yang terbaru itu mengikuti standar misalnya 25010. Itu untuk product metricnya, itu mulai dari size oriented-nya, itu untuk menghitung length of code, seberapa panjang baris kode yang kalian bikin untuk software kalian. Bergunakah untuk estimasi produktivitas? Ya, kalau kemarin kalian lupa untuk membuang kode-kode yang tidak berguna, ya ini size oriented-nya atau ininya, kalian berarti membuat block code-nya itu banyak yang gak berguna atau gak jelas. Ada function oriented-nya, seberapa fungsionalnya dari sisi user, dari apakah pas kalian user input atau output query-nya itu berfungsi. Ya kalau nggak berfungsi berarti sistem kalian gagal. Terus seberapa kompleksitas atau kerumitan block code kalian.
Jadi kalau misalnya semakin tinggi angkanya, itu semakin sulit dites dan dirawat. Kemudian ada proses metrik, itu untuk mengukur efektivitas proses pengembangan, itu mulai dari defect remover efisiensi, itu berapa banyak bug yang ditemukan sebelum aplikasi dipublish dibandingkan setelah dipublish. Kemudian ada cycle time, itu waktu yang dibutuhkan dari ide sampai fitur yang kalian mau itu sampai bisa terrilis atau deploy. Kemudian ada project metric, mulai dari jumlah jam kerja yang dihabiskan tim, itu juga diukur di software metric. Kemudian ada budget variasinya atau biaya anggaran untuk merencanakan apakah sesuai dengan budget yang kalian bikin di RAB atau estimasi biayanya dengan kenyataan, sesuaikah atau tidak. Biasanya cara menggunakan untuk software metric, kalau di Maccall itu kan ada maintainability-nya. Jadi kalau yang metric yang digunakan itu ada psychometric complexity. Jadi semakin rendah semakin mudah dirawat. Untuk reliability-nya itu ada mean time to failure, berapa lama sistem bertahan sebelum error. Kemudian ada usability, user task completion rate, itu persentase user yang berhasil menyelesaikan misi di aplikasi, seberapa cepat dan seberapa banyak user yang berhasil tanpa user guide. Dan ada efisiensi, dan mulai dari respon time-nya, berapa cepat dan berapa memori yang digunakan untuk membuka software kalian. Kapal ketika software kalian di running. Berapa banyak memori RAM yang digunakan untuk penggunaan software kalian. Kemudian ada psychometric complexity atau metrik kerumitan. Ini dia metrik penting dalam white box testing untuk mengukur kerumitan logika program. Ini dia menghitung jumlah garis alur, kemudian jumlah nodes, serta jumlah komponen yang terhubung. Itu kalau standar penilaiannya itu tadi dari 1 sampai 10 berarti sederhana, risikonya rendah. Sampai kalau lebih dari 50 berarti kodenya tidak stabil dan sulit dites. Kemudian ada software quality assurance atau SQA. Dia ini mengetes software atau testing, memastikan bahwa seluruh proses pengembangan dari SDLC kalian, materi kedua, itu berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Dari software testing ini fokusnya pada apa yang permasalahan atau bug yang ditemukan. Kemudian kalau di SQA itu fokus pencegahan supaya bugnya ini bisa ditinjau melalui RS, sudah dibahas di pertemuan 2, materi kedua. Dan standar penulisan kode. Ini baru dibahas untuk pembersihan kode atau standar coding. Jadi testing itu memeriksa apakah misalnya makanannya enak. Nah, kalau SQA ini memastikan dapurnya bersih, kokinya itu mengikuti standar kesehatan, pelayanannya itu ramahnya apakah senyum aja atau juga ada plus menyapanya, ngajak ngobrol mungkin standarnya. Ini quality assurance-nya. Kemudian ada capability maturity model integration. Itu untuk mengukur tingkat kematangan atau maturity level sebuah organisasi dalam mengelola proses pengembangan software mereka. Dari level 1 itu initial, prosesnya tidak teratur. Terus level kedua itu proyek direncanakan dan dikelola, tapi masih di level proyek. Nggak jadi tuh project atau softwarenya. Kemudian level 3 itu definite. Itu prosesnya itu udah distandarisasi. Kemudian level 4 quantitatively manage, itu untuk
proses diukur secara statistik dan dikendalikan, serta yang level maksimal itu optimizing. Ya, fokusnya itu bisa memperbaiki secara terus-menerus bug-nya, permasalahannya, ngikutin up to date yang software-software yang sekarang, misalnya notifikasinya bisa muncul tanpa harus mengganggu misalnya. Ada sekarang itu kan ada cloud notification, ya dia notifikasinya dia hanya muncul seperti di awan, ya. Itu pembaruannya OS iOS. Untuk selanjutnya ada mean time between failure, jadi menghitung metrik kegagalan. Jadi yang ukur rata-rata waktu operasional sistem sebelum terjadi kegagalan. Dia ngitung dari total waktu operasional dibagi seberapa banyak jumlah kegagalan. Jadi semakin tinggi nilai MTBF-nya berarti semakin handal atau semakin bagus sistem tersebut. Kemudian ada defect density, kepadatan bug. Ini dia mengukur bug atau permasalahan yang ditemukan di software. Ini membandingkan kualitas antar modul yang ukurannya berbeda. Jadi dia ngitung seberapa banyak bug dibagi dengan ukuran softwarenya. Jadi kalau ini ditemukan, ini juga bisa membantu untuk tim programmer untuk mengetahui modul mana yang berpenyakit. Ini juga bisa untuk critical defect, major defect, dan minor defect. Jadi dari situ bagian mana atau bug mana yang butuh perhatian besar untuk langsung segera diselesaikan atau dicari solusinya. Kemudian ada enterprise level ini untuk kualitas sistem atau software. Kalau kalian misalnya untuk bisa mengatakan software kalian atau sistem kalian ini udah sesuai standar, tapi kalian harus mengikuti ISO dulu. Untuk misalnya tugas skripsi kalian yang pasti lama kan. Dari kalian harus misalnya manggil orang ISO-nya, belum keterbatasan waktu bikin softwarenya atau bikin sistemnya, itu lama. Jadi di sini kakak bandingin untuk bagaimana untuk kualitas sebuah enterprise dengan kualitas sistem buat skripsi atau TA kalian. Jadi kalau untuk enterprise itu udah pasti fokus utamanya itu keamanan dan skalabilitas. Kemudian itu untuk skripsi dan TA itu fungsi dan bagaimana usernya menggunakannya. Untuk standarnya itu bisa menggunakan standar coding, bisa juga untuk mode tesnya itu black box. Kemudian SUS itu untuk pengetesan subjektifnya. Kalau black box itu untuk pengetesan objektifnya. Ini akan kita bahas di materi software testing. Tujuan akhirnya kalau untuk enterprise sudah pasti untuk keuntungan dan efisiensi. Ya, kalau untuk skripsi dan TA, yang penting mau pakai black box testing atau SUS, yang penting teori yang kalian gunain, metode yang kalian gunain itu berhasil. Oke. Untuk materi kualitas dan software metrics hari ini udah kakak sampaikan semua. Terima kasih yang udah dengerin penjelasan kakak dari awal sampai akhir. Kamsahamnida ya Robun. Dari situ mana aja. Kakak akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.